Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana cara menghilangkan rasa kesepian. Mengapa tema ini saya angkat? Karena banyak kasus di antara para stroker atau orang-orang yang sedang berjuang di pasca stroke-nya mengalami masalah ini. Walaupun tidak seluruhnya, tapi banyak di antara para pejuang pasca stroke yang mengalami masalah-masalah kesepian, karena tidak semuanya beruntung. Yang beruntung adalah orang-orang yang ketika terkena stroke didampingi oleh pasangannya, tapi pada kenyataannya tidak semua seperti itu. Saya mendapatkan data ketika saya tinggal di satu RT pada tahun 2012. Di satu RT ada 5, termasuk saya, 6 orang yang terkena stroke ketika itu. Saya bersilaturahmi di antara mereka. Di antara 5 orang yang saya temui itu umumnya mengalami rasa kesepian. Kalau pasangan ditinggal oleh pasangannya itu hampir boleh dibilang banyak. Bahkan ada suami yang disiksa oleh istrinya. Itu terjadi dan pernah kita lihat di tayangan televisi. Atau juga orang yang berada dalam kasih sayang pasangannya, mungkin saja dia mengalami depresi. Kesepian memang bukan depresi, tetapi dia adalah gejala depresi. Gejala kesepian atau gejala depresi akan menyebabkan depresi dalam jangka panjang. Dan kemudian dalam kaitannya dengan stroke, maka dia akan sangat menunjang terjadinya lonjakan tekanan darah tinggi diastolik. Karena nanti gejala depresi akan meningkat kepada depresi, depresi akan meningkat kepada stres, dan kemudian meningkatnya tekanan darah tinggi. Dan apabila dibiarkan, maka ancaman stroke berulang akan terjadi. Karena itulah, pada bagian ini saya hanya ingin mengajak kepada para stroker dimanapun saya berada yang saat ini sedang merasa kesepian. Cobalah bangkit dan jangan membiarkan diri merasa kesepian. Banyak cara untuk menghindari rasa kesepian. Antara lain mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bagi muslim tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sangat mudah dilakukan. Banyak fasilitas-fasilitas, instrumen-instrumen yang diberikan oleh Allah kepada kita. Antara lain puasa sunnah. Puasa sunnah, Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, itu adalah alat yang dapat menghilangkan rasa kesepian. Karena kita fokus pada lapar, dan kemudian kita berzikir. Kemudian di malam hari jam 2 kita lakukan sunnah Rasul, kita mandi malam, karena mandi malam itu adalah sebagai obat. Dilanjutkan dengan sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian kita di situ mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, memohon ampunan dan memohon kesembuhan. Menangis
di waktu sepertiga malam terakhir itu adalah keindahan dan akan membuat ketenangan. Jadi sebaiknya kita lakukan hal-hal spiritual seperti itu. Sedangkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara membangkitkan sugesti di dalam diri kita bahwa saya harus bangkit. Banyak yang menyebabkan kita tersugesti. Misalnya, walaupun saya hidup sendiri, tapi saya harus bangkit. Saya harus membuktikan kepada dunia bahwa saya bisa. Saya harus membuktikan kepada dunia bahwa saya bisa keluar dari persoalan ini. Apalagi sekarang sudah banyak informasi-informasi yang mengatakan bahwa stroke itu bisa sembuh. Itu adalah informasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Dulu saya pada tahun 2012 tidak ada informasi-informasi seperti itu. Tidak ada YouTube, tidak ada tutorial tentang penyembuhan stroke. Sehingga full kesepian. Tetapi saya bisa keluar dari situ karena apa? Karena saya melakukan kegiatan dan semangat yang luar biasa. Saya ingin kembali normal seperti dulu ketika saya gagah. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa kok saya seperti ini? Saya harus kembali. Dan itu hanya feeling saya lakukan. Bukan dari informasi, bukan dari bacaan. Tapi menyusul kemudian informasi saya dapatkan. Bahwa misalnya, teman saya seorang ustadz mengatakan kepada saya ketika saya dalam keadaan lemah ekonomi. Dia mengutip sebuah hadis. Mar katanya, ketahuilah orang yang rezekinya dijamin oleh Allah itu ada 3. Yang pertama orang gila, itu dijamin oleh Allah rezekinya. Yang kedua bayi. Yang ketiga adalah orang yang terserang penyakit seperti ente ini. Jadi ketika mendapat informasi, apalagi itu sebuah hadis, sebuah sabda dari Rasulullah, maka bangkit semangat saya. Dan memang ternyata terbukti. Yang penting hidup ini adalah kita jalani. Jalani, nanti akan ketemu faktor-faktor yang menguntungkan. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di antara kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini telah saya buktikan. Ketika saya berjalan tidak menyerah, tiba-tiba banyak keberuntungan-keberuntungan yang saya dapatkan. Karena itu kuncinya adalah bergerak dan jangan menyerah. Jangan biarkan diri di kursi roda, jangan biarkan diri di tempat tidur. Bangkit, bergerak, berdoa. Nanti keberuntungan akan menghampiri kita. Banyak hal, dan ini saya sudah alami. Sulit untuk menceritakan dan menggambarkan keadaan saya ketika itu. Tetapi saya dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu kemana harus berjalan. Kalau mau kesepian, sepi sekali. Tetapi saya bisa bangkit karena saya punya obsesi. Saya punya sugesti bahwa saya harus begini dan saya harus begitu. Dan saya tidak mau menyerah. Bergaul penting ke tetangga. Jangan biarkan diri di dalam rumah. Bergaul saja. Orang itu punya pandangan kita saja mengejek. Sebetulnya ada rasa iba di hatinya. Karena itu kita harus percaya diri saja. Kita banyak bicara. Kalau ada kendala susah bicara, maka banyak bicara. Inti penyakit stroke adalah di dalam, bukan di luar. Apabila di dalam hati kita, di dalam tubuh kita tersolusi, maka di luarnya hanya perjuangan teknis. Saya sudah katakan berulang-ulang, pantang makanan. Mengapa misalnya Islam melarang makanan ini itu, makanan ini itu? Karena itu adalah untuk kebaikan manusia.
Misalnya melarang minuman keras. Ya, untuk kebaikan manusia itu sendiri kita sudah tahu dampak minuman keras. Melarang makan babi atau anjing. Ya, kita sudah tahu risiko dari makan babi dan makan anjing. Katanya ada cacing pita dan katanya babi adalah binatang yang paling jorok di dunia karena kotorannya sendiri dimakan. Belum lagi lemaknya yang mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi. Jadi itu larangan-larangan Allah terhadap apa yang kita makan, dan itu merupakan isyarat bahwa bila kita sedang mengalami penyakit stroke seperti ini, ya kita ikuti, ada larangan-larangannya. Kita jangan makan makanan yang mengandung lemak jenuh karena itu akan menimbulkan kolesterol jahat atau kekentalan darah. Kita jangan makan ini, makan itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan informasi yang memang positif, ikuti. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ikuti olahraga, makan sayur dan buah, ikuti. Jadi sekali lagi kepada pemirsa yang sedang merasa kesepian saat ini, percayalah bahwa Anda tidak sendiri. Anda bersama-sama saya, Anda bersama-sama yang lainnya. Semua sama. Ada rasa depresi akibat penyakit stroke. Orang yang biasanya berkomunikasi, mempunyai anak buah, sekarang terputus. Karena itu, maka mari kita bangkit bersama. Saya kira saya cukupkan pada bagian ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.